Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari dengan NIM 2024020056. Di sini saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui tentang pasal 24. Baik, yang pertama yang akan saya paparkan itu tentang PPh pasal 24. Yang pertama, PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak penghasilan 24 atau kredit pajak luar negeri merupakan perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan luar negeri, dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Yang kedua itu yang akan dibahas PKP PPh pasal 24, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua itu penghasilan berupa bunga dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga itu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang terakhir, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Selanjutnya itu PPh pasal 25. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 25 selanjutnya disingkat PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang berhutang. Selanjutnya, cara penghitungan pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, status wajib pajak dalam menentukan besaran pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi 4 bidang dalam pasal 24 dan pasal 25, diantaranya yaitu menjalankan wajib pajak perorangan atau badan menurut Peraturan Nomor 215 Menteri Keuangan atau PMK 2018 bulan 3 tanggal 3 bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang ada. Pajak penghasilan yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan pasal 24 dan 25 sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SPT tahunan yang dikurangi pajak penghasilan yang dipotong berdasarkan pasal 21 dan pasal 23. Dikenakan pajak berdasarkan pasal 22 dan pajak yang dibayarkan atau dibayarkan di luar. Selanjutnya itu dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dasar pengenaan pajak penghasilan berdasarkan pasal 25 adalah tarif pajak umum yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak pada tahun berjalan, dikurangi pajak penghasilan yang dikenakan pemotongan atau implikasi pajak bagi pemerintah. Pajak terkait dengan kemandirian ekonomi negara dan diukur dengan kemandiriannya dalam pembiayaan belanja pemerintah dan tercermin dalam anggaran pemerintah untuk mencapai pemulihan ekonomi. Independensi APBN juga berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian global. Baik, dari materi yang saya paparkan tadi, apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika wajib pajak tidak membayar angsuran PPh pasal 25 tepat waktu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Apabila terlambat melakukan pelaporan dan pembayaran PPh pasal 25 akan dikenakan tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Itu saja, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilahkan. Baik, saya akan bertanya, apakah PPh selalu merupakan keadaan darurat? Baik, saya akan menjawab
Penyediaan layanan kesehatan memperlakukan PPH sebagai keadaan darurat dalam sebagian besar kasus. Menghentikan sumber perdarahan secepat mungkin adalah tujuan utama pengobatan. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu hubungan antara pasal 24 dan pasal 25 terlihat dalam sistem kredit dan pajak angsuran bulanan. Pajak luar negeri yang diakui pasal 24 dapat mengurangi beban pajak terutang di Indonesia, sedangkan angsuran pajak pasal 25 memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan secara berkala. Keduanya berperan penting dalam sistem self-assessment untuk menjamin kepatuhan dan kemandirian fiskal negara. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.